Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang berlimpah ruah. Dan mudah-mudahan yang saya doakan yang sedang bekerja, mudah-mudahan dilancarkan pekerjaannya, dipermudah setiap urusannya, dan mudah-mudahan yang sedang ada kegiatan di luar sana semoga dilancarkan dan diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya ingin menyampaikan tentang inspirasi, menyampaikan yaitu tempuh segala urusan kita di jalur langit, ataupun masalah-masalah kita pakai jalur langit. Arti jalur langit apa sih gitu kan, nanti ada pembahasan. Jadi kita kembali lagi kepada video sebelumnya tentang masalah pikiran dan perasaan. Ini masih masuk kepada kategori yang sekarang gitu, yaitu masalah kehidupan kita gitu. Jadi apa yang membuat resah dalam kehidupan kita adalah tidak jauh dari finansial. Apa itu finansial? Yaitu sebatas uang kertas yang membuat diri kita itu resah, mengeluh, dan banyak putus asa. Padahal semua bisa berubah dengan secara memakai jalur langit ataupun memakai cara yang kita hadapi dengan bersifat positif. Apa yang membuat pikiran kita positif itu sesuai dari ucapan kita awal. Ucapan yang positif, pikiran positif. Ucapan yang negatif, pikiran yang negatif. Jadi intinya kembali kepada vibrasi kehidupan kita di alam semesta ini. Vibrasi itu membentangkan alam semesta yang menguatkan rizki-rizki itu hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak menyadari, akhirnya berbuatlah yang namanya masalah. Akan terjadi yang namanya masalah, sehingga masalah itu mengakibatkan kehidupan kita semakin mengeluh, putus asa, dan lain sebagainya itu. Dan keutamaan yang disebut jalur langit itu yaitu ibadah yang disebut riyadoh sholawat, riyadoh. Apa yang membuat kita itu jenuh di titik zona ini, ya kita riyadoh sholawat gitu kan. Dan sholawat itu salah satu amalan yang paling tinggi di antara amalan-amalan yang lain. Itu sudah diucapkan oleh Abu Ya Arazi gitu kan, bahwa amalan yang paling tinggi yang Allah pasti terima adalah sholawat. Karena sholawat itu Allah memerintahkan, tapi Allah pun juga bersolawat bersama malaikat kepada Kangjeng Nabi. Mana bunyi dalam Al-Qur'annya itu tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah bersama malaikat bersolawat kepada Kangjeng Nabi, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ketika kita istiqomah, ketika kita riyadoh setiap habis sholat asar, riyadoh sholawat Jibril 4444 kali, kita berharap kepada Allah, kita tetap kepada Allah, kita berselawat. Emang kita membutuhkan sesuatu di dunia ini untuk lebih keberkah, mendapatkan rezeki banyak. Tapi kita tidak berharap kepada mereka. Yang kita berharap kepada Allah, ya Allah, izinkan kekayaan Engkau untuk dilimpahkan kepada kehidupan hamba beserta keluarga hamba. Untuk apa? Untuk membekal ibadah. Seperti apa? Seperti rumah, mobil, kekayaan, apapun yang membuat itu hati kita sedang mempunyai hal itu. Tidak ada yang namanya memprotes. Karena kenapa? Kekayaan di alam dunia ini yang milik Allah semua, dan Allah lebih kaya di atas kekayaannya. Pinta kepada Allah. Apa salahnya kita meminta dengan mendawamkan salawat? Karena salawat insya Allah langsung ijabah dari suatu permasalahan kita. Dan insya Allah dengan jalur langit ini, satu, kita ibadahnya kita perbaiki dari waktunya, tepat waktu. Sedang bekerja, tunda pekerjaan. Mau saya dipecat, mau saya nggak dipecat, terserah, tunda, langsung kerjakan. Dari hal bersifat salawat, kerjakan dengan tulus, yakinkan aja sama dan percaya sama Allah yang mengijabah setiap urusan-urusan kita. Dan semua itu akan terjadi ketika
kita itu sudah merasakan cintanya kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merasakan yakin kepada Allah, Allah yang Maha memberikan. Tidak ada yang namanya tidak mungkin bagi Allah ketika kita sudah berhadapan kepada Allah dan kita pakai jalur langit, kita memohon kepada Allah, meminta dan riado kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sholawatnya, maka di situ akan terjadi yang namanya keistimewaan buat kita, keajaiban buat kita, dan tidak ada yang namanya sulit dan kesulitan dalam satu masalah. Itu makanya kembali lagi ke video sebelumnya, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan ucapan, bahwa ucapan itu adalah salah satu bentuk dari penerimaan kepada pikiran dan akan dirasakan oleh perasaan hati kita dan akan diproses oleh tubuh kita. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, harus benar-benar positif, baik-baik saja kepada teman-teman kita sedang kesusahan, gak perlu kita jelekin dia, gak perlu kita melakukan kekurangan dia, ngomong kekurangan dia, tetap kita kelebihan, kita baguskan, tetap kita doakan. Yang lebih utamanya adalah doakan, dan mudah-mudahan ketika kita mendoakan sesama muslim, sama orang, sama manusia, insya Allah Allah akan lebih angkat derajat martabat kita, Allah lebih angkat lagi setinggi-tingginya. Dan di situ ada yang namanya sholawat munjiat yang sudah sering yang tidak asing kita dengar gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una indaka a'dad darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fi hayati wa abadal mamat. Itu kan udah jelas di situ adalah doa, memohon dan memunajat, meminta kepada Allah untuk diangkat derajat kita setinggi-tingginya, cita-cita kita setinggi-tingginya. Di situ udah jelas bahwa insya Allah ketika kita berdoa dengan kalimat sholawat, dengan kalimat sholawat, insya Allah Allah akan ijabah. Yang penting yakin, kuncinya yakin, nggak ada keraguan, nggak ada putus asa, nggak ada yang namanya mengeluh lagi tentang kehidupan kita. Kita di zona nyaman pindah ke zona yang lebih nyaman lagi, yang lebih baik lagi, untuk merubah hidup kita yang lebih baik lagi. Maka tidak ada yang namanya kerugian, yang ada akan perubahan yang akan lebih indah. Satu yang paling utama ketika sudah kita mendawamkan yang namanya salawat, hati ditenangkan, dijauhkan kepada sifat sirik, dengki, iri kepada orang yang sedang bekerja, iri kepada setiap makhluk-makhluk yang mempunyai sesuatu, iri kepada hal-hal yang bersifat finansial, dijauhkan. Tapi ketika kita fokus sama dunia, tidak benar-benar kita bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka hidup kita akan seperti itu saja. Dapat uang besar, kecil lah. Dapat uang gede, kecil lah. Karena kenapa? Benar-benar kita sandaran kita itu yaitu tadi dunia saja. Gitu. Makanya kembalikan kepada kehidupan kita yang sebenarnya, bahwa kita itu ingin berkah dunia dan akhirat. Dunia kita dilancarkan rezeki kita, diberikan kemudahan setiap permasalahan dan urusan kita, dan di akhirat kita mendapatkan bekal. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan di dunia ini dan mendapatkan amal yang banyak yang akan diperhitungkan nanti semua. Mudah-mudahan aja keridhaan Allah akan dapat kepada kehidupan kita. Yakin bahwa Allah adalah segalanya di atas segalanya, dan Allah yang maha segalanya di atas segalanya, dan tidak ada yang namanya keraguan dalam hati kita. Maka akan terjadi hal yang bersifat keajaiban, yang tidak akan ada rasa menyangka kepada apa yang kita punya, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Yang pasti kebahagiaan dunia akhirat. Jadi jangan sampai kita merasa udah sholawat sudah ibadah sudah, tapi begini-begini aja. Lihat, koreksi dari ucapan kita, karena ucapan, kata saya dari awal, tidak dari awal, akan menerima kepada pikiran. Nah, kalau ucapan udah jelek, pikiran pasti jelek, dan perasaan akan semakin jelek, dan tubuh kita yang memprosesnya akan semakin mengeluh. Disitulah yang namanya sifat yang bersifat negatif. Makanya kembalikan diri kita ke sifat yang positif. Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah ijabah, dan
alam semesta ini membentangi vibrasinya kepada kita semuanya untuk diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan Allah mengijabah setiap doa-doa kita, mengijabah setiap apa yang membuat kita permasalahan besar diringankan, beban besar diringankan, permasalahan dimudahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari ucapan saya, dari tutur kata saya kurang berkenan di hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih sama kita belajar untuk menyikapi hidup yang lebih baik lagi supaya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, supaya Allah ridho kepada kita dan kita mendapatkan keajaiban dari sholawat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.